Shalom Bapak Ibu Saudara, kalau pada pagi hari ini kita bisa kembali lagi untuk sama-sama memuji Dia, kita mau kembali lagi bisa sama-sama bersekutu bersama Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau Engkau sungguh Tuhan tiada taranya Tuhan. Apa yang Kau perbuat sungguh bikin kami kagum Tuhan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh. Haleluya, thank you Tuhan. Thank you Yesus. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami.
tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kami kagum akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur akan kasih-Mu, kami bersyukur akan kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya.
Allah yang layak dipuji, bukan ku akan Engkau ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami merasakan Tuhan akan kebaikan-Mu. Kami merasakan Tuhan akan cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia baik bagiku, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, Yesus baik bagiku, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, Yesus baik bagiku. Isoku 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 tumingat isoku 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 sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik,
sebab Dia baik, sebab Dia baik. Haleluya, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia baik bagiku, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Haleluya, sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia baik bagiku, sebab Dia baik, Dia baik bagiku, sebab Dia baik, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Kau sungguh baik. Kau teramat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kami merasakan akan kasih-Mu, kami merasakan akan cinta kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah, atas kasih karunia yang Kau berikan bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang mengurapiakan hamba-Mu, yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami semua Tuhan, biarkan kami Tuhan, kami membuka hati kami mau siap Tuhan untuk menerimakan benih kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali mendengar firman Tuhan. Saudara, saya hari ini mau coba mengambil tentang nyanyian kemenangan yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-5. Saya rencana ingin membahas seluruh pasal ini, tetapi rupanya tidak mungkin, jadi kita cuman sampai ayat 12. Kita baca satu ayat saja. Satu ayat kita terangkan, satu ayat kita terangkan. Jadi kita modelnya seperti ini. Saya baca ayat 1. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Nah, saudara, ini peristiwa ini setelah mereka menang dalam peperangan. Dalam pasal yang keempat, saudara, Deborah dengan Barak memimpin peperangan melawan Raja Yabin di bawah pimpinan dari Sisera dengan 900 kereta besinya, saudara. Ini jadi pada waktu zaman dulu kalau orang sudah punya kereta besi itu yang banyak, itu pasti negara yang hebat. Nah, Israel tidak punya sama sekali kereta besi, sehingga mereka ini tadinya bangsa Israel ini ditawan, dijajah oleh Raja Yabin 20 tahun lamanya. Itu cukup besar, cukup berat, saudara. 20 tahun dijajah dan tidak punya senjata sama sekali. Tombak, pedang nggak ada. Nah, terus kemudian Tuhan membangunkan Deborah dan Barak, lalu banyak orang yang ikut berperang. Sehingga terjadi peperangan dan peperangan itu dimenangkan oleh Deborah karena campur tangan Tuhan. Maka muncullah nyanyian kemenangan. Nah, nyanyian kemenangan ini ditulis oleh Deborah dalam bentuk puisi. Saudara, ini satu puisi yang sangat indah. Tapi kita akan lihat tadi lebih dalam ayatnya yang pertama. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Inilah nyanyian spontan.
Inilah nyanyian spontan karena merasakan kemenangan yang gemilang, saudara. Jadi nyanyian yang gak pernah mereka rancang, nyanyian yang tidak pernah dipelajari, nyanyian yang tidak pernah dilatih, tapi digerakkan oleh hati yang dalam, digerakkan oleh hati dari melihat perbuatan Allah yang ajaib, digerakkan dari hati yang menyaksikan bahwa Allah telah memberikan kemenangan, lalu spontan mereka menyanyi. Itu adalah spontan yang sangat indah. Itu nyanyian yang sangat indah di telinga Tuhan. Nyanyian spontan, saudara. Nyanyian spontanitas karena melihat perbuatan Allah yang ajaib. Saudara, kalau saudara melihat perbuatan Allah yang ajaib di dalam diri saudara, maka saudara juga akan bisa timbul satu nyanyian yang sangat indah dan luar biasa. Saudara, dalam Alkitab ada nyanyian-nyanyian yang bersifat spontan atau nyanyian-nyanyian kemenangan. Kita bisa melihat Keluaran 15 ayat 1 dan 21. Kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, setelah Musa dengan bangsa Israel melewati Laut Teberau, mereka melihat bagaimana Allah telah membinasakan Firaun dan para prajuritnya di Laut Teberau. Mereka menyaksikan begitu banyak dan begitu hebatnya itu terjadi. Lalu kemudian di ayat 1, pada waktu itu, kembali ada kata pada waktu itu, yaitu pada saat itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Sudah yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ini nyanyian Musa. Lalu Musa dengan orang Israel menyanyi dengan spontan, saudara. Itu yang menyanyi yang ada. Dan nyanyian itu sangat-sangat indah di ayat 21. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Ini nyanyian yang luar biasa. Bagi orang Israel adalah sangat mustahil bisa lepas dari tangan Firaun. Itu nggak mungkin. Saat itu saudara, Firaun dengan tentaranya sedang mengejar mereka. Dan mereka itu ketakutan. Mereka mau lari kemana? Dari belakang prajurit Firaun menyerang. Kiri kanan nggak mungkin bisa melarikan diri. Saudara, nggak ada jalan. Di depan ada Laut Teberau. Nah, itu tidak bisa, saudara. Mau lari kemana? Nggak mungkin. Kiri kanan nggak bisa. Itu prajurit Firaun sudah menyerangnya. Saudara, lalu kemudian tiba-tiba Tuhan menyuruh Musa mengangkat tangannya, lalu Laut Teberau itu sebak jadi dua, terpisah jadi dua. Dan mereka dengan iman, mereka berjalan di tengah-tengah laut. Dengan iman mereka berjalan sampai mereka menyeberang. Itu perkara yang ajaib. Mereka belum pernah mendengar, mereka belum pernah menyaksikan perkara yang luar biasa. Bahkan tidak pernah ada, saudara, sehingga orang-orang Kanaan pun yang mendengar hari itu ketakutan. Betapa hebatnya Allah Israel, betapa luar biasanya Allah Israel. Mereka bisa menyeberang. Pada saat mereka menyeberang, pasukan dari Firaun itu mulai mengikuti. Tiba-tiba air itu balik semula dan mereka binasa semua. Waktu lihat itu, mereka rasa plong, bebas hatinya. Musuh sudah dikalahkan, lalu mereka menyanyi, melompat, mereka menyanyi, puji Tuhan, pujilah Tuhan. Itu nyanyian yang ada. Ini nyanyian yang luar biasa, nyanyian yang timbul dari masalah yang tidak bisa diatasi, tetapi Tuhan atasi. Wahyu 15 ayat 3 yang keempat, ini juga nyanyian yang sama, saudara. Nyanyian yang luar biasa, bahkan disebut juga nyanyian Musa di 15 ayatnya yang ketiga. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, dua ya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Saudara, mereka menyanyi. Saat ini mereka bisa mengatasi masalah. Saudara, ayat ini menjelaskan inilah orang-orang yang masuk ke dalam zaman kesukaran besar. Nah, kita lihat di sini
Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdirilah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Binatang itu adalah antikris, dan patungnya dan bilangan namanya 666. Pada mereka ada kecapi Allah. Berarti orang ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam zaman antikris, lalu kemudian mereka disiksa luar biasa, tetapi mereka masih sanggup bertahan, dan mereka itu mati di zaman antikris, saudara. Mereka mati di zaman antikris, lalu kemudian mereka bisa ada di hadapan hadirat Tuhan. Dan mereka mengambil kecapi, mereka menyanyi dan memuji Tuhan. Mengapa? Karena peristiwa ini tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin ada yang bisa tahan di zaman antikris itu, tidak mungkin ada yang bisa tahan. Terlalu berat siksaannya, terlalu berat, saudara. Kalau sekarang orang, saudara, mengalami siksaan itu karena Injil atau karena apapun, saudara, masih tahan karena ada Roh Kudus. Saudara, ada orang yang mungkin kita lihat di dalam Alkitab, Stefanus dirajam dengan batu, tapi ada Tuhan yang menguatkan. Di zaman antikris tidak ada sama sekali, saudara, tidak ada sama sekali. Dan itu sesuatu yang mustahil bisa tahan dalam aniaya dan siksaan, nggak mungkin. Tapi ternyata ada juga yang tahan, saudara. Itulah sebabnya mereka menyanyi spontan, karena ternyata mereka ada di hadapan hadirat Allah. Kalau saja mereka tidak tahan dalam siksaan itu, mereka akan binasa. Bukan ada di depan laut kaca, tapi mereka ada di dalam lautan api, saudara. Mereka binasa di dalam neraka, tetapi mereka bisa tahan ada di lautan kaca. Waktu mereka melihat bahwa mereka ada di depan lautan kaca, mereka nyanyi, mereka bersorak, saudara. Itulah sebabnya saya katakan ini adalah nyanyian. Nyanyian yang spontan atau nyanyian yang dari perkara yang mustahil bisa menjadi perkara yang tidak mustahil. Kemudian kita menemukan lagi, saudara, di Wahyu 19 ayat 1-3. Ini kisah tentang Babel hancur. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ini juga nyanyian, saudara. Sebab apa? Katanya, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar. Siapa pelacur besar ini? Itulah adalah Babel, saudara. Babel adalah pelacur besar itu, dan Babel inilah yang disebut dunia, sistem dunia, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Jadi saudara, lepas dari dunia ini nggak mungkin. Lepas dari keduniawian itu sulit dan tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin orang bisa lepas dari sini. Dunia telah mencengkram. Sistem dunia luar biasa hebatnya, saudara. Makin lama dunia makin hebat. Makin lama dunia makin modern. Sehingga sistem dunia itu luar biasa, saudara. Tetapi sekarang Babel sudah hancur. Babel hancur. Babel hancur. Dan segala yang ada di dalamnya itu hancur, saudara. Itu yang ada. Dan mereka melihat, dan inilah kemenangan yang besar itu. Jadi saudara, lolos dari tangan Firaun tidak mungkin. Tapi orang Israel bisa lolos, bisa lepas dari tangan Firaun. Sebab apa, saudara? Sebab Tuhan. Lalu mereka bersuka cita. Lolos dalam zaman antikris juga nggak mungkin. Tetapi ada berapa banyak orang, saudara, yang bisa bertahan dalam siksaan yang hebat. Tetapi jangan sampai masuk dalam zaman itu, saudara. Dan yang ketiga adalah lepas dari apa? Dari cengkraman Babel, pelacur itu. Mereka bisa bersorak-sorak. Saudara, jadi nyanyian yang ada ini adalah nyanyian yang berbeda dengan nyanyian yang lain. Karena nyanyian ini adalah nyanyian yang mereka lihat dan mereka mengalami. Ini nyanyian yang luar biasa. Hakim-Hakim 5 ayat 1, itulah kemenangan yang ada. Jadi saat itu
Deborah melihat sendiri bagaimana kereta besi dari Sisera tidak bisa jalan, bagaimana Sisera harus pergi meninggalkan pertempuran, lalu dia kabur, bagaimana prajurit pada mati. Semua itu mereka lihat. Dan mereka itu memuji Tuhan, mereka bersukacita. Di dalamnya itu ada hati yang teriak dan mereka memuji Tuhan. Saudara, inilah kemenangan yang gemilang. Inilah nyanyian yang dinyanyikan dalam kemustahilan. Saat orang mengatakan tidak mungkin, tiba-tiba Tuhan memberikan jalan mungkin. Saat orang mengatakan tidak bisa, ternyata bisa, saudara. Saudara, itu yang ada. Saudaraku, ada banyak hal yang mustahil di dunia ini. Ada banyak hal yang mustahil yang saudara alamin, tetapi ternyata bisa diatasi. Saudara, menurut pikiran logika enggak mungkin. Berapa persen? Kadang-kadang ditanya, berapa persen? Kamu pasti punya pengharapan berapa persen? Kalau orang bilang 0,0%, berarti sudah enggak ada. Kalau orang berkata, berapa banyak pengharapan yang kamu masih punya? 0,0%, itu berarti sudah nggak ada harapan. Tapi berapa banyak pengharapan? Masih 10%. Wah, masih ada. Walaupun 10%. 5% masih ada. Tapi kalau udah 0,0%, berarti nggak ada, saudara. Itu mustahil, tetapi Tuhan bisa merubah. Yang tidak mungkin bisa mungkin. Banyak dalam Alkitab, saudara, cerita yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Asal kita percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang mana? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang percaya, bagi saudara yang percaya, tidak ada yang mustahil. Saudara, tidak ada yang mustahil. Nah, kita lihat. Tuhan memberikan kemenangan di dalam kemustahilan. Supaya kita boleh bersukacita dalam nyanyian yang sangat besar. Tidak ada yang mustahil. Ini bukan nyanyian biasa. Tetapi ini nyanyian yang indah sekali, saudara. Deborah menyanyikan nyanyian ini. Kalau kita lihat dari bentuk nyanyiannya, saudara, ini bukan hanya sekedar kita mengangkat mulut, puji Tuhan, bukan. Tetapi ada ceritanya, ada kisahnya. Ini nyanyian dalam bentuk kisah, saudara, dalam bentuk cerita. Kisah ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau saudara membaca, maka kisah ini adalah kisah kemuliaan Tuhan. Tuhan dimuliakan bukan hanya oleh mulut kita saja, tetapi Tuhan juga dimuliakan oleh perbuatan kita tiap-tiap hari, oleh kehidupan sehari-hari, saudara. Kita memangnya mungkin menyanyi, puji Tuhan, besarlah namamu, agunglah namamu, tinggikanlah namamu. Saudara, itu benar. Tetapi saudaraku, Tuhan juga dimuliakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap langkah kita, Tuhan pimpin. Tiap langkah kita, Tuhan atur. Tiap langkah kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang saudara alami? Kita hadapi semua. 0,0%. Itu artinya udah menyerah. Tapi bisa. Saudara, itu yang kita bisa lihat. Nah, Deborah menyanyi. Mereka menyanyi. Yang memimpin pujian Deborah. Ada bentuk kata nyanyi itu ditulis dalam bentuk feminin dalam bahasa Ibrani, artinya Deborah yang memimpin nyanyian, bukan Barak. Mereka menyanyi lagu penghormatan bagi Tuhan. Lagu kemenangan. Tuhan ingin mendengar nyanyian lagu kemenangan dari mulut kita, saudara. Tuhan ingin dari mulut kita ada nyanyian kemenangan. Bukan nyanyian sedih, bukan nyanyian patah hati, bukan nyanyian kehancuran, tapi nyanyian kemenangan. Ayo, nyanyian kemenangan, saudara, apa? Nyanyikan nyanyian kemenangan itu. Nyanyikan nyanyian kemenangan itu. Deborah memimpin nyanyian ditemani oleh Barak, saudara. Deborah menyanyi tentang siapa yang kalah? Musuh. Deborah mengatakan musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan.
musuh dikalahkan. Ada nyanyian yang indah mengatakan, musuh dikalahkan, iblis dihancurkan, saudara. Musuh dikalahkan, iblis dihancurkan. Saudara, itu yang ada. Bebas dari tawanan, bebas dari belenggu. Saudara, bebas dari semua. Ini lagu keselamatan, ini lagu kemerdekaan, ini lagu dibebaskan. Dan mereka itu menyanyi. Saudara, 20 tahun lamanya mereka terkurung. Waktu Deborah bangkit, lalu mereka menang. Oh, mereka angkat tangan, saudara, mereka angkat tangan. Saudaraku, di Jakarta ada tugu selamat datang, juga ada tugu, saudara, yang seorang berdiri, lalu di sini ada rantai-rantainya putus. Artinya merdeka, artinya bebas. Dan mereka nyanyi. Sudah lihat nyanyian kemerdekaan kita ini. Itu nyanyian yang membangun semangat. Ada nyanyian misal, maju tak gentar. Saudara, maju tak gentar. Saudara, maju. Lalu ada lagu-lagu perjuangan, kata mereka menyebut. Tapi itu ada lagu kemenangan yang mereka hadapi, saudara. Kemenangan, tapi kita lihat di sini kemenangan yang sudah mereka hadapi. Menang besar, saudara, di pihak Tuhan, di pihak kita. Ayat yang kedua dari Hakim-Hakim. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Saudara, salah satu dasar dari Deborah menyanyi bagi Tuhan. Sebab orang Israel mau perang. Mau perang. Salah satu dasar, salah satu fondasi Deborah mau menyanyi, memuji Tuhan, karena pahlawan-pahlawan Israel siap berperang. Siapa pahlawan-pahlawan Israel? Saudara, ini yang ada. Saya menyebutnya kaum Nasiri, saudara. Sebab pahlawan itu artinya rambut panjang. Di ayat ini di dalam bahasa Ibrani, saudara, ini artinya rambut panjang. Nah, saudara, ini yang disebut parot atau rambut yang panjang, pahlawan ini. Jadi itu saya sebut kaum Nasiri. Lalu kemudian saudara, bangsa Israel menawarkan diri. Untuk apa? Untuk ikut ke medan perang. Saudara, betapa senangnya Deborah, betapa senangnya pemimpin-pemimpin, betapa senangnya gembala-gembala sidang kalau jemaat Tuhan menawarkan diri untuk membantu pelayanan. Menawarkan diri. Pak Pendeta, apa yang saya bisa bantu? Pak Pendeta, apa yang saya bisa? Dia menawarkan diri. Enggak peduli pekerjaan berat atau ringan, dia mengatakan, iya, apa yang saya bisa bantu? Saudara, itu sangat menarik dan sangat senang. Gembala akan sangat senang kalau jemaat mengatakan, Pak Gembala, apa yang saya bisa bantu? Saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan. Saya bisa bantu apa? Saudara, Deborah memuji Tuhan sebab melihat orang-orang bersedia berperang bagi Tuhan. Saudara, melayani Tuhan. Orang senang melayani Tuhan. Kalau kita melihat hal ini, kita patut bersuka cita. Saya juga senang kalau melihat saudara jemaat Tuhan. Dia mengatakan, apa yang saya bisa bantu untuk melayani Tuhan. Sebab tidak semua orang mau melayani Tuhan. Saya boleh katakan tidak semua orang mau melayani Tuhan. Saudara, dulu pemikiran saya semua orang akan senang melayani Tuhan. Ternyata saudara, tidak semua. Ada orang hanya ingin duduk diam, mendengar. Dia tidak mau bergerak, tidak mau cawe-cawe, tidak mau ngambil sesuatu. Dia hanya ingin duduk diam. Saudara, lalu urus-urusannya sendiri. Tapi orang yang digerakkan oleh Tuhan adalah orang yang berbahagia. Mereka akan ambil bagian dalam pelayanan. Mereka akan melakukan sesuatu. Saudara,
Apalagi kalau dalam pelayanan ini motivasinya murni karena Tuhan. Oh, sangat indah. Banyak orang hanya ingin menikmati, tidak mau melayani. Mereka anggap gereja sebagai restoran. Dia datang untuk makan, lalu kemudian dia pulang. Padahal bukan, ini adalah rumah Allah. Saudara, ada 10.000 orang Naftali dan Zebulon yang mengatakan, pakai saya, pakai saya, pakai saya. Saya bisa, saya mau bergerak. Saudara, Deborah sangat senang. Pahlawan itu artinya parot atau rambut panjang. Inilah kaum Nasir seperti Simson yang memiliki rambut panjang. Saudara, Deborah menyebut Nasir. Umat lainnya menawarkan diri juga. Jadi saudara yang perang itu satu pahlawan dari orang-orang yang disebut Nasiri. Jadi orang-orang yang mungkin seperti Simson yang mengalami panggilan Tuhan. Mungkin saja bisa orang suku Lewi atau yang lain. Mereka mengatakan, kita pergi, ayo kita perang, ayo kita maju, ayo kita maju, ayo kita maju. Dan ada orang lain mengatakan, ayo maju, saya bantu kamu, saya bantu, ayo saya bantu. Oh, banyak orang-orang yang menawarkan demikian, saya bantu, saya bantu. Saudara, umat lainnya menawarkan dirinya berperang, tidak diajak, tidak disuruh. Tapi mereka menawarkan, ini diriku, pakailah. Menawarkan diri Nadab sukarela. Saudara, mereka bersedia menurutin komandannya. Mereka bersedia dia perintah. Mereka sedia diatur. Mereka mengatakan, siap aku mau. Siap aku mau. Saudara, apakah saudara mau? Apakah saudara mengatakan, Tuhan aku siap. Pujilah Tuhan. Lalu di ayatnya yang kedua tadi, menawarkan dengan sukarela, pujilah Tuhan. Deborah mengatakan, pujilah Tuhan. Mengapa Deborah memuji Tuhan? Sebab Deborah tahu bahwa Tuhan sendiri yang menggerakkannya. Deborah tahu orang-orang itu datang bukan karena dia, tetapi karena Tuhan yang menggerakkan. Bukan karena sogokan, bukan karena motivasi lain, bukan karena kedagingan, tetapi karena digerakkan oleh Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menggerak. Barak memimpin perang dan orang Israel yang dengan sukarela menawarkan diri untuk perang. Saudara, orang biasanya kalau kena wajib militer untuk perang, mereka kabur, mereka melarikan diri. Tetapi ini mereka menawarkan diri, luar biasa. Pasti Tuhan dan benar saudara, musuh dikalahkan. Saudaraku, Deborah gak punya kereta, tapi dia punya Tuhan. Deborah mengatakan dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mazmur 20 ayat 7 sampai 8. Mazmur 20 ayat 7 sampai 8. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ada yang bermegah karena kereta, ada yang bermegah karena sesuatu yang lain, tapi kita bermegah karena Tuhan. Saudara boleh melompat, saudara boleh bersorak, saudara boleh berbahagia karena Tuhan. Bukan karena saudara punya sesuatu, tetapi karena Tuhan. Itulah sebabnya saudara bersorak-sorai bagi Tuhan. Hai orang-orang benar, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Nah, ayat yang ketiga. Dalam ayatnya yang ketiga, dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau menyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Dengarlah, sema, dengarlah ya raja-raja, dengar, pasang telinga semua. Saudara, lalu dia katakan apa? Kalau aku mau nyanyi bagi Tuhan.
Ini perang. Deborah tidak mengatakan, coba lihat, dengar baik-baik, aku punya armada perang yang luar biasa. Coba lihat baik-baik, aku punya itu semua persenjataan, aku punya. Tapi Deborah tidak mengatakan demikian. Dia mengatakan, aku mau bernyanyi bagi Tuhan. Luar biasa. Silahkan yang lain dengar. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan. Aku mau bersorak bagi Tuhan. Dalam peperangan, saudara, di dalam peperangan, Barak sudah siap perang. Barak siap berangkat ke Gunung Tabor untuk ada peperangan di sana. Deborah, dia mengatakan, coba lihat, lihat semua, lihat. Aku mau menyanyi bagi Tuhan. Luar biasa. Iman. Jadi saudara, waktu Deborah itu ada mungkin bersama dengan Barak, saudara lagi mau atau naik kuda atau apa, mungkin saja ada saudara apa gitu ya yang mereka punya, mungkin kereta juga atau satu atau apa, sehingga mereka itu bisa ada atau tidak tahu karena tidak Alkitab tidak ceritakan, saudara. Tetapi pada waktu Deborah jalan bersama-sama dengan prajurit yang 10.000 orang itu, Deborah mengatakan, coba lihat, ayo lihat, raja-raja pahlawan, lihat. Aku mau memuji bagi Tuhan. Aku mau bersorak bagi Tuhan. Aku akan memuliakan Tuhan. Aku akan memuliakan nama Tuhan. Saudara, ini yang ada. Aku mau menyanyi bagi Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan. Coba lihat. Kalau saudara mengatakan itu, nomor satu yang lari adalah iblis. Saudara, itu yang ada. Perhatikan. Ini kata dengarlah atau perhatikan, tensisnya present. Artinya terus menerus. Coba dengar terus menerus. Aku akan memuji Tuhan. Jadi di dalam peperangan itu, saudara, Deborah senantiasa memuji Tuhan. Kalau kita mau jalan-jalan atau rekreasi, kita nyanyi-nyanyi di mobil. Kadang-kadang saudara ada study tour, mungkin murid-murid naik bis jalan sama-sama. Di sepanjang jalan mereka nyanyi. Mereka nyanyi, main gitar, mereka nyanyi. Saudara, di sepanjang jalan mereka menyanyi dan nyanyi-nyanyian, segala macam dinyanyikan. Tapi ini mau perang. Mau perang itu saudara, rasa-rasanya bukan nyanyi tapi latihan. Ayo latihan. Wah. Tapi Deborah nyanyi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu iman. Sekali lagi saya katakan itu iman. Bermazmur bagi Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Ayat 4. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Saudara, waktu Tuhan bergerak dari Seir di Edom, Seir itu adalah gunung Edom, sudah di daerah Edom, selatan Israel, terjadi sesuatu. Demikian juga dengan di Sinai. Jadi pada waktu orang Israel ada di padang gurun, Tuhan mau bicara kepada orang Israel di gunung Sinai. Lalu kemudian Musa disuruh naik, orang Israel suruh mendengar dan orang Israel ketakutan luar biasa. Sebab timbul gempa bumi, kilat menyambar sana sini, awan gelap, sehingga mereka sangat takut, saudara, waktu Tuhan bicara dari atas gunung Sinai. Nah, di sini dikatakan Tuhan ketika engkau bergerak dari Seir. Waktu bergerak dari Seir, saudara, demikian luar biasanya. Itu yang ada. Tuhan menyatakan diri pertama kali kepada orang Israel waktu di Sinai. Dan mereka semua gemetar. Sebab itu saudara, ayat ini dipakai oleh Deborah untuk mengatakan seperti Tuhan membuat gemetar banyak orang di gunung Sinai. Demikian juga Tuhan akan membuat gemetar semua orang-orang dari Sisera, saudara. Saat itu saudara, Tuhan bergerak melalui Seir. Ini peristiwa yang luar biasa juga. Bagaimana Allah memimpin mereka. Bagaimana Allah berlaku sebagai Allah yang luar biasa. Deborah hanya tahu dari Taurat, tetapi dia mengimaninya. Tuhan yang datang ke gunung Sinai.
Di Keluaran 19:24 bagaimana Gunung Sinai itu goncang, Saudara. Datang juga ke Gunung Tabor. Iman Tuhan yang sama yang telah berbicara di Gunung Sinai, Tuhan juga akan berbicara di Gunung Tabor. Saudara, lihat ini hebatnya iman. Tuhan datang dalam badai yang hebat. Tuhan datang dalam badai yang hebat. Jadi hebatnya peristiwa di Gunung Tabor seperti di Gunung Sinai. Jadi pada waktu itu saudara, di Gunung Tabor sama kondisinya seperti di Gunung Sinai. Ada guntur, ada kilat, ada awan gelap, ada hujan yang lebat datang seperti badai. Itu sangat hebat sehingga tanah itu menjadi becek dan saudara, roda-roda kereta Anda bisa jalan. Mereka macet semua. Ini berarti hujan badai yang hebat. Tuhan mengirim hujan badai yang hebat luar biasa. Sehingga tentara Sisera habis semua. Kalau Deborah yang melawan Sisera, pasti tentara Deborah kalah. Tetapi kalau Tuhan yang menghadapi, tidak ada artinya. Kalau Deborah yang maju, Deborah kalah. Tapi karena ini yang maju bukan Deborah, yang majunya Tuhan, maka orang kalah. Saudara, Tuhan bisa buat lakukan dengan caranya. Dan mereka melihat bagaimana Tuhan memberi kemenangan yang gemilang. Saudaraku, ini luar biasa sekali. Kisah ini luar biasa sekali. Ini adalah kisah nyata, fakta yang ada saudara, yang kita lihat. Ayat 5. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Gunung-gunung goyang. Mazmur 97 ayat yang kelima. Peristiwa di Gunung Sinai banyak juga disinggung di dalam Mazmur. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Saudara, ini yang ada. Gunung bergoncang, Nahum 1:5. Habakuk 3:10, gunung melihat engkau dan gemetar. Semua gunung gemetar, gunung takut. Saudaraku, tentara Sisera pasti tidak berdaya. Pasti tidak berdaya. Ini nyanyian Deborah, luar biasa. Dia bisa menyanyi nyanyian yang sangat indah. Ayat yang ke-6. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Ini di dalam zaman Samgar, saudara. Samgar di Bethlehem itu kafilah nggak ada. Jadi kafilah ini orang dari negeri luar, negeri jauh, atau dari Israel pergi negeri jauh atau kebalikannya. Ini kafilah naik onta saudara biasanya untuk berjual beli dan sebagainya. Tetapi kali ini tidak ada lagi katanya. Lalu orang-orang yang dalam perjalanan pilih jalan alternatif yang berbelok-belok. Mereka pergi saudara. Ini yang ada dalam zaman Samgar sampai Yael, jalanan sepi. Banyak orang lebih memilih jalan alternatif. Saudaraku, ini yang ada. 2 Tawarik 15:5. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Ada kekacauan, zaman itu juga sama. Produksi makanan pakai jalur sembunyi-sembunyi seperti di zaman Gideon. Ini terjadi 20 tahun sampai Deborah bangkit. Saudara lihat, ini yang ada. Jadi saudara, ini perkara-perkara yang ada luar biasa. Jalanan sepi, tidak bisa semua jalanan dikuasai oleh lawan. Sehingga mereka tidak bisa apa-apa. Jalan utama yang dikuasainya. Ayat yang ke-7.
Penduduk pendusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Penduduk pendusunan diam, gak ada kabar, gak ada. Mereka diam saja, gak melakukan perlawanan. Mereka tidak protes, mereka diam sampai Deborah bangkit. Saudara, ketika ada gerakan, semua orang bergerak untuk maju berperang. Ketika tidak ada gerakan, mereka diam saja. Kita tidak boleh diam saja. Kita harus bergerak. Kita tidak boleh diam saja, saudara, seperti pendusunan. 20 tahun ya udah diam aja, 20 tahun diam saja. Tapi Tuhan ingin kita bergerak, jalan, melangkah, saudara. Jalan, kita buat sesuatu bersama dengan Tuhan. Ayat 8. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Saudara, orang Israel tidak punya tombak, nggak punya perisai, nggak punya. Nah, kita lihat di ayat 8, mereka memilih Allah baru, mereka memilih dewa baru, saudara. Jadi bangsa Israel itu menyembah kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Tetapi mereka ada di sana, mereka tidak menyembah kepada Allah yang hidup, tapi mereka punya dewa baru, yaitu Baal dan Astoret. Itu adalah dewa orang Kanaan, saudara. Ini pilihan mereka. Mereka memilih ini. Hidup ini katanya pilihan. Mau pilih yang mana, pilih yang mana. Tapi mereka memilih dewa baru, saudara. Mereka tidak memilih Tuhan lagi. Padahal Yosua baru berkata, aku dan keluargaku akan memilih Tuhan. Tetapi mereka tidak, saudara. Mereka tidak memilih Tuhan lagi. Sehingga orang Kanaan datang menyerang. Ya, dilepas oleh Tuhan. Lalu orang Kanaan datang menyerang. Ketika Tuhan ditolak, musuh menyerang. Waktu orang Kristen menolak Tuhan dengan memilih pilihan lain, maka musuh akan datang menyerang. Sehingga dalam hidupnya penuh dengan peperangan dan penuh dengan luka-luka dan bahkan bisa saja menimbulkan kematian, saudara. Tetapi saudaraku, kita lihat, pilihlah Tuhan, tetap dalam Tuhan. Medan peperangan kita ada, tapi kita menang bersama dengan Tuhan. Tidak ada perisai, nggak apa-apa. Tidak ada tombak, tidak ada masalah. 40.000 orang tidak punya perisai dan tombak. Tetapi kita punya Tuhan. Israel tidak pilih senjata. Mereka telah kalah perang. Sehingga lemah. Tidak ada perlawanan. Saudara, tekanan dari luar begitu besar. Itu yang ada. Saudaraku, jangan lupa, setan juga tidak ingin saudara punya senjata. Setan tidak ingin saudara memiliki perlengkapan senjata Allah. Tidak ingin. Setan tidak ingin hanya sekedar menindas manusia. Setan tidak hanya ingin menindas orang Kristen. Setan ingin melucuti semua persenjataan yang ada di dalam diri orang Kristen. Saudara, setan tidak hanya sekedar menindas. Tapi kalau bisa semua persenjataan orang Kristen diambil. Imannya diambil, pengharapannya diambil, pembacaan Alkitabnya diambil, doanya diambil, semua diambil. Itu maunya iblis. Sehingga orang Kristen tidak punya doa, orang Kristen tidak punya baca Alkitab, orang Kristen tidak punya apa-apa. Itu dilucuti, saudara. Tetapi saudaraku, Deborah bangun. Bangun. Dia bangkit. Dia bangun, saudara. Tuhan yang membangunkan. Tuhan ingin kita semua punya perlengkapan senjata Allah. Tuhan ingin kita menjadi prajurit dan pahlawan yang berani menginjak-injak iblis dan kalajengking. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kembali Deborah mengatakan, hatinya ada pada panglima Israel dan juga bagi orang yang menawarkan diri. Hatinya tertuju kepada panglima. Deborah sangat senang. Kalau ada orang mau berperang karena Tuhan, sangat senang. Kalau ada orang ingin melayani habis-habisan karena Tuhan, senang. Sehingga dia memuji Tuhan. Deborah memuji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Dia bernyanyi bagi Tuhan. Deborah yakin ada kemenangan besar di pihak. Kalau seluruh jemaat Tuhan
mau bangkit, mau bangun untuk melayani Tuhan, maka saya yakin akan ada tambahan jiwa-jiwa, akan ada tambahan-tambahan yang Tuhan berikan. Sebab kita harus menang, kita harus menang, dan kita harus menang, kita harus menang. Perlengkapan senjata kita harus ada, harus ada. Ayat 10. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Siapa yang menunggang keledai betina putih? Bangsawan. Duduk di atas permadani juga para bangsawan. Bahkan dari orang kaya sampai orang miskin, sampai orang kecil. Deborah ingin semua menceritakan tentang apa? Tentang kemenangan yang Tuhan berikan. Sehingga semua orang menceritakan, semua orang menceritakan. Anak kecil, orang besar, semua menceritakan tentang apa? Tentang kemenangan yang besar yang Tuhan buat. Baik orang kaya maupun orang miskin, semua ada. Panggilan itu untuk semua orang, semua orang. Silahkan yang mau ikut berperang dengan Tuhan, beri diri kepada Tuhan. Saya ingin ikut perang denganmu Tuhan, saya ingin menang denganmu Tuhan. Beri aku senjatamu lagi Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan senjata supaya kita bisa menang di dalam peperangan yang ada. Ayat 11. Di tempat-tempat penimbaan air menurut suara orang yang berdendang. Di sana orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatan yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang di tempat-tempat penimbaan air. Ada banyak pertemuan-pertemuan yang indah di penimbaan air, di sumur. Kita menemukan di sumur itu Ishak misalnya. Nah, Eliezer. Kemudian kita menemukan lagi Musa. Itu tempat-tempat di tempat-tempat pengairan, tempat orang berkumpul. Deborah menyanyikan. Dia ingin semua orang menyanyi dengan bebas. Menyanyi. Kita juga banyak saudara nyanyian. Nah, mereka menyanyi. Nyanyian apa? Cuma nyanyian ini saja. Kita punya nyanyian lebih banyak dari nyanyian Deborah. Ada banyak nyanyian. Kita sudah lepas dari tangan iblis. Kita sudah lepas dari tangan dunia, roh-roh jahat, roh-roh najis. Kita sudah dimerdekakan dari segala jenis sakit penyakit. Kita sudah dimerdekakan dari apapun juga. Terutama kita bebas dari dosa. Saudara, kita udah dilepaskan. Ada banyak lagu-lagu tentang dibebaskan dari dosa. Ada banyak mengatakan lagu-lagu yang mengatakan semua anugerah Tuhan. Semua Tuhan yang melakukannya. Kematian Yesus di Golgota adalah kematian yang luar biasa. Musuh besar telah dikalahkan. Bukan Sisera, tapi iblis. Iblis sudah dikalahkan. Saudara, kita lihat iblis sudah dikalahkan. Sekarang semua tidak ada gangguan lagi. Sekarang semua jalan-jalan yang sepi tadi semua banyak orang jalan. Sudah di penimbaan, di pedusunan, sebab mereka menyanyi dan mereka menyanyi dan mereka menyanyi. Kita harus ada nyanyian. Umat Tuhan harus penuh dengan nyanyian. Sebab iblis sudah dikalahkan. 12. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Ada 4 kata, bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangunlah, bangunlah Deborah, Deborah ayo bangun. Nyanyikan satu nyanyian. Mazmur 108 ayat 2 dan 3. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi saya baca, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Bangunlah, bangunlah. Aku mau membangunkan fajar. Bangunlah hai gitar. Bangunlah hai keyboard. Bangunlah semua. Karena aku mau menyanyi bagi Tuhan.
Aku mau menyanyi bagi Tuhan. Aku mau menyanyi bagi Tuhan. Aku mau menyanyi bagi Tuhan. Kebangunan rohani seseorang terjadi dalam pujian. Ya, pujian. Bahkan orang-orang yang bangun rohaninya itu adalah puji orang-orang yang memuji. Orang yang suka memuji Tuhan rohaninya bangun. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah. Bangunlah diri di dalam pujian, 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 pujian. Bangkitlah Barak, bawalah tawanan. Bangkitlah Barak, tunjukkan kemenanganmu. Ini adalah kemenangan, ini adalah kata-kata yang luar biasa. Bangun, ayo bangun. Tuhan juga bicara kepada kita hari ini, ayo bangun. Mata kita biar melek, biar segar. Tidak ngantuk lagi, tapi bangun. Tuhan ingin kita bangun, lalu kita mulai menyanyi nyanyian. Nyanyian, nyanyian, nyanyian yang indah. Kita akan menyanyikan satu nyanyian, saudara. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Kita akan nyanyi nyanyian ini, saudara. Nyanyian yang indah. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Sekali lagi, oh iya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Amin. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Terima kasih Bapak buat semua yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi segala orang percaya. Bagi kami tidak ada yang mustahil. Ada semua jalan lepas keluar. Dan kami akan menang di dalam peperangan-peperangan iman. Kami menang bersama Tuhan, bukan musuh. Kami tidak punya kereta besi. Kami tidak punya senjata tombak. Kami tidak punya perisai. Kami tidak punya apa-apapun. Tapi kami punya Engkau Tuhan. Kami mau jalan bersama dengan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala kekalahan dihancurkan. Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memulihkan. Dan Tuhan akan mengatakan, bangun. Bangun Deborah. Bangun. Bangun. Amin. Saudara, bangunlah dari tidur saudara. Bangun. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada hari ini. Tanamkan dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau pulang Tuhan. Kami menyerahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Kau menyertai kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa. Dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga.
menang besar di pihakku, ya, oh ya, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Hai, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.